Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini jelang libur akhir pekan di mana tekanan terhadap indeks harga saham gabungan masih terus berlanjut. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Halim Mintareja selaku Branch Manager JUC San Antonio Surabaya. Kita akan langsung sapa saja. Pak Halim, selamat sore. Apa kabar, Pak? Baik. Terima kasih Pak Halim sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Pak. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan dan tampaknya pelemahan indeks harga saham gabungan masih terus berlanjut sampai saat ini. Analisis Anda, terutama untuk pergerakan di sepanjang hari ini, Pak, indeks harga saham gabungan intraday tadi sempat melemah di atas 1%, namun pelemahan ini berhasil dipangkas meskipun IHSG masih di 7.100-an. Ya, IHSG ini sepanjang minggu ini ya tertekan ya, boleh dibilang ya, hampir sepanjang minggu ini tertekan. Tapi hari ini, 2 hari terakhir ini sepertinya mulai ada perlawanan, terutama di blue chipnya. Walaupun masih turun, tapi indikator seperti MACD itu mulai divergence. Dan net sell asing di saham-saham big cap itu sudah mulai berkurang. Nah, 2 hari terakhir ini yang membuat IHSG agak sedikit dalam itu, terutama di Bakri Group ya, yang turun banyak banget di seperti Bumi dan Bumi Resources dan Pani. Tapi di sisi lain sektor perbankan itu mulai ada perlawanan seperti BCA yang naik 2 hari terakhir ini, kemudian Mandiri juga udah mulai stabil. Jadi kedepannya kalau ini terus stabil seperti ini mungkin akan ada technical rebound ya, sambil nunggu dolarnya selesai menguat. Gitu. Baik, untuk minggu depan arahnya akan kemana Pak? Dengan beberapa indikator yang sudah Anda sampaikan tadi dan ada potensi technical rebound untuk indeks harga saham gabungan. Ya, kalau paling penurunan sudah nggak jauh lagi ya. Penurunan kayaknya sudah mulai penurunan terutama di blue chip perbankan itu sudah mulai cukup tidak bisa dalam lagi dan kemungkinan akan ada rebound itu, tapi juga kita mesti perhatikan US dollarnya ya, kurs rupiahnya itu. Kalau rupiahnya bisa kembali menguat, mungkin indeksnya bisa kembali rebound ke MA 200, ke moving average 200 di 7.300-an minimal, ke moving average 5.7250. Nah, kalau bisa kembali ke situ mungkin penguatan bisa berlanjut sampai akhir tahun. Baik, secara mingguan ini indeks harga saham gabungan sudah melemah di 1,61%, Pak. 3 bulan di 3,24%, year to date sudah melemah di 1,42%. Dengan melihat posisi indeks harga saham gabungan sudah kembali di 7.100-an kalau kita bandingkan dengan level intraday tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. Kondisi ini akan mempengaruhi tidak sih Pak target IHSG sampai dengan akhir tahun dengan hanya menyisakan paling tidak 1,5 bulan perdagangan ke depan? Akhir tahun ya, kalau targetnya mungkin target akhir tahun di sekitar 7.400, 7.500 masih bisa ya. Tapi kalau kembali ke all time high-nya mungkin agak berat ya, kecuali ada tiba-tiba ada sentimen tiba-tiba seperti penguatan rupiah yang cukup drastis ya. Cuma kayaknya dengan posisi Fed yang cut rate-nya mungkin hanya 1 kali tiap 2 pertemuan mungkin agak berat gitu. Tapi overall secara jangka pendek mungkin akan ada technical rebound dalam 1-2 minggu ini. Baik. Gitu. Tapi untuk mencapai tinggi agak berat. Oke. Pak Halim, dari sisi pergerakan sektoral tadi pun juga sempat Anda singgung sebenarnya beberapa saham yang sebelumnya sudah naik tinggi hari ini mengalami koreksi cukup dalam, khususnya saham-saham di sektor barang baku Pak. Ada BRMS, kemudian juga ada Antam, MDKA, TINS hari ini juga ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Profit taking kah terjadi setelah secara teknikal sudah naik tinggi sebelumnya, kemudian dari sisi fundamental kebetulan dari beberapa harga komoditas justru mengalami tekanan yang cukup dalam di beberapa pekan terakhir? Iya, betul sekali. Penyebabnya ya karena itu. BRMS kan 1 minggu terakhir ini boleh bilang naik cukup banyak ya, dari sejak bulan lalu di sekitar 190-an. Per minggu ini bisa sampai 500. Nah, mungkin kenaikan segitu banyak menimbulkan profit taking ya. Profit taking yang cukup masif, dan di Bakri Group hampir semuanya mengalami profit taking setelah kenaikan itu. Terus sektor-sektor yang
sektor-sektor seperti emas itu juga terkoreksi Ya. dalam seiring dengan penguatan US dollar ya. Emas, Mhm. timah, nikel juga semuanya terkoreksi dan ketidakpastian stimulus China juga ada efeknya ini. Jadi penguatannya metal tuh jadi berbalik arah yang sebelumnya karena sentimennya China, stimulus China-nya nggak jelas. Jadi Oke, tertekan kayak penekannya ada dua dari penguatan USD dan pelemahannya dan baik. tidak ada stimulusnya. Oke, kita akan coba ulas dari sisi teknikal, Pak. Untuk BRMS hari ini masih melemah, tapi pelemahannya juga sudah mulai terpangkas. Tadi sempat melemah di atas 7%, mencoba kembali mendekati ke level 400-an, 398. Pak Halim, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba bacakan. Pertanyaan datang dari Ibu Liana, kebetulan juga dari Surabaya ini, Pak. Menanyakan saham BRMS, boleh beli di harga berapa? Di momentum pelemahan sudah direkomendasikan masuk, Pak, level entry ideal, atau masih ada ruang pelemahan lanjutan untuk BRMS? Untuk entry BRMS mungkin untuk jangka pendek boleh ya. Kita coba supportnya tadi, support yang pertama itu di low-nya hari ini ya 360 ya, tapi setelah rebound gini mungkin supportnya agak sedikit naik ke sekitar 370, 380. Tapi apakah aman atau belum sebaiknya nunggu nggak bikin YOLO dulu ini karena profit takingnya cukup masif ya dan resistennya itu nggak jauh sekitar 400 420 ya mungkin 420-an lah. Jadi kalau mau masuk sebaiknya cari samain dulu atau tunggu 310 itu Fibonacci 50. Oke. Tapi kalau untuk entry di level sekarang kan upside-nya agak limited ya. Ya. Itu. Baik, peluang untuk menembus ke level tertinggi kembali ketika skenario yang Anda sebutkan tadi, resisten demi resisten mampu dilampaui selanjutnya untuk BRMS. Agak berat ya karena volumenya cukup besar, volumenya turunnya ini. Jadi untuk kembali ke atas lagi itu agak berat, boleh dibilang untuk Baik. kembali ke atas 500 ya. Oke, supportnya cukup lebar tadi pemirsa di 310. Iya. Penutupan hari ini di 398, melemah di 4,33%. Belum direkomendasikan, lebih ke arah wait and see terlebih dahulu. Dan lagi-lagi Iya. keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADIA Channel. Dari BRMS, Pak, kita beralih ke Antam ini. Untuk saham barang baku lainnya, di mana Antam hari ini melemah di 4,73%, sedikit terbatas karena intraday hari ini Antam sempat melemah di atas 5%, Pak. Analisis dan rekomendasinya untuk Antam, intraday hari ini sempat ke 1.300-an, Pak Halim. Antam ini nikelnya kan cukup dalam ya, boleh dibilang turunnya ya dari sekitar 18.000 jadi ke bawah. Halo, Pak Halim? Ya, untuk Antam pemirsa, kita sambil menunggu Pak Halim untuk bergabung kembali, melemah di 4,73%. Di posisi penutupan hari ini, Antam ditutup di level 1.410 pemirsa. Intraday-nya Antam sempat melemah di 5%. Di penutupan sesi kedua melemah di 4,73% di 1.410. Dan tadi sudah disampaikan terkait dengan posisi nikel dari Antam. Ini sebelumnya sempat berada di atas level 1.500-an pemirsa di 4,73%, 14.10 untuk Antam. Baik, Pak Halim sudah bergabung bersama kami, Pak? Iya. Ya. Sudah. Oke, baik. Pak Halim tadi sempat terputus, kita lanjutkan kembali. Analisis dan rekomendasi Anda Antam ya? untuk Antam, support dan resisten. Iya. Supportnya resistennya mungkin di MA 200 sekitar 1470 dan kalau lewat di sekitar 1530. Iya. Sentimennya cukup bagus minggu depan ini karena emasnya berpeluang untuk rebound dan nikelnya juga sudah oversold itu. Ya. Info kemarin sudah mulai rebound gitu. Rekomendasinya Pak untuk Antam, buy di level berapa? Boleh beli di level-level sekian ini atau kalau turun lagi itu juga boleh sekitar 1350 ya previous low-nya ya. Iya. Baik. Bertahap aja, jangan terlalu. Oke, hari ini melemah di 4,73%, 14.10, entry di 1.350. MDKA Pak, singkat saja untuk MDKA. MDKA ini agak berat karena fundamentalnya kurang mendukung ya. Lebih kalau sudah punya MDKA mungkin bisa dipertimbangkan untuk hold aja dan manfaatkan sentimen rebound minggu depan tuh untuk sell on strength di kisaran 2.400. Baik, di rekomendasikan Kalau masuk untuk tidak beli, untuk mengejar posisi 2.400 tersebut? Sebaiknya cari yang lain aja karena terlalu berisiko Pak Halim? Secara overall
Pertama laporan keuangannya kurang bagus dan Oke. kedua andalannya cuma emas gitu loh. Mhm. Andalannya cuma emas saja dan emasnya kondisi Tidak ada tertekan. diversifikasi. Diversifikasinya ada koper tapi secara laporan keuangannya kurang bagus ya, masih Oke. minus ya. Baik, untuk MDKA belum direkomendasikan pemirsa, ada peluang ke 2.400-an untuk MDKA, namun di posisi tersebut lebih direkomendasikan sell on strength dan bagi Anda yang baru ingin masuk masih terlalu beresiko. Penutupan hari ini di 2.110 melemah di 3,21%. Dari barang baku, Pak Halim kita akan coba ke sektor keuangan Pak. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini perbankan mid cap setiap hari kita akan bahas Pak, karena memang ini kapitalisasinya juga menjadi penentu penggerak indeks harga saham gabungan. Nah, saya mau ke BBCA Pak, hari ini paling tangguh sepertinya, mampu bertahan di zona hijau meskipun tadi sempat tertekan ke 10.050. Bagaimana Anda melihat posisi BBCA dari sisi sentimen yang akan membagikan dividen interim Pak Halim? BBCA ini cukup bagus ya, growth-nya cukup oke dan di saat saham-saham lain tertekan, dia masih bisa bertahan di atas moving average 200 ya. Jadi BBCA ini selain fundamentalnya solid, secara teknikal dia juga masih solid sesuai dengan fundamentalnya ya. Tapi jangka panjangnya oke, cuma karena solidnya tadi itu mungkin asetnya tidak sebanyak saham-saham yang lain gitu. Ya. Tapi cukup aman untuk dikoleksi ini. Rekomendasinya, support dan resisten dan entry. Rekomendasinya BBCA kalau mau entry mungkin bisa buy on weakness di sekitaran 10.100 ya. Stop loss-nya di bawah EMA 200 di 9950 seandainya di bawah itu. Take profit-nya mungkin di kisaran 10.300 sampai 10.600. Cara overall ini masih bagus dan mungkin akan diuntungkan dengan mungkin ini akan menjadi leader kalau seandainya terjadi rebound minggu depan. Baik, sentimen pembagian dividen akan memberikan pengaruh tidak ke arah pergerakan BBCA? Ada pengaruh tapi kecil karena dividennya juga nggak sangat, hanya Rp50 ya, nggak cukup besar untuk jadi sentimen. Oke. Lebih besar sentimen penguatan rupiah seandainya terjadi minggu depan. Ya, target Anda untuk BBCA sampai dengan akhir tahun Pak dengan menyisakan beberapa pekan ke depan, BBCA juga sebelumnya sempat mungkin bisa sentuh all time high lagi nih. Di BCA seandainya rupiahnya mendukung bisa di bawah 15.800, mungkin BCA bisa sentuh all time high lagi. Iya. Bisa lewat 11.000. Oke, analisis untuk BBCA pemirsa hari ini mampu bertahan di zona hijau, masih menguat di 0,25% ini. Saya mau ke BBRI Pak, di mana tekanan yang terjadi untuk BBRI tampaknya lebih dalam jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Analisis dan rekomendasinya meskipun dari sisi laba membukukan peningkatan laba yang paling posisi kinerja yang paling besar dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya. Di BRI ini secara teknikal walaupun asing masih net sell ya, ini salah satu saham yang paling sering dijual oleh asing ya, hampir tiap hari asing jualan. Secara teknikal tapi sudah mulai ada perbaikan, 3-4 hari ini sudah tidak membuat new low lagi, jadi ada kemungkinan rebound. Support sementara di 4.370 previous low-nya ya. Kemungkinan reboundnya cukup besar, tapi mungkin targetnya biasa-biasa aja ya. Yeah. Mungkin targetnya di sekitar 4.700-an lah, 4.700 sampai 4.800, maksimum 5.000. Oke, bagaimana Anda melihat posisi teknikal untuk BBRI di tengah pelemahan yang cukup dalam terjadi? Ini walaupun pelemahan cukup dalam seperti yang saya katakan tadi, overall perbankan itu MACD-nya sudah positif divergent ya, maksudnya tekanan walaupun harga terus turun, tapi tekanannya sudah jauh berkurang gitu loh. Hanya butuh trigger penguatan rupiah aja, ini sektornya langsung bisa rebound dengan sangat cepat gitu. Oke. Analisis untuk BBRI pemirsa yang hari ini ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan ini. Secara keseluruhan bagaimana Anda melihat peluang kebangkitan dari saham-saham perbankan big cap ini Pak? Paling tidak di awal 2025 nantinya. Wah, kalau awal 2025 mungkin masih, ini overall semuanya masih nunggu kebijakannya pemerintahan ya, baik pemerintahnya Trump atau pemerintahnya Prabowo ya, bagaimana mereka mengatur ekonominya gitu loh. Bagaimana terus kalau dalam negeri bagaimana kita bisa menstimulus kelas menengahnya lagi supaya belanja lagi.
apakah dengan kenaikan gaji atau stimulus-stimulus yang lain gitu loh. Tapi overall kita tetap butuh kejelasan. Nah, nanti setelah itu baru kita analisa lagi. Oke. Ya, Tapi overall analisis. yang kuncinya penguatan rupiahnya itu. Kalau sepertinya untuk awal tahun mungkin sentimen bagus ya, karena USD biasanya melemah di akhir tahun dan sampai awal tahun ya. Desember dan Januari ini biasanya USD melemah. Jadi short term itu sentimennya cukup positif untuk perbankan. Oke, BBRI hari ini melemah di 0,44% di 4.480. Beberapa saham perbankan big cap hari ini menjadi pemberat, tapi memang potensi pelemahannya agak terbatas. BBNI yang sebelumnya sempat melemah di atas 1%, posisi saat ini melemah di 0,61%. Pemirsa, ada BBNI hari ini juga ikut menjadi pemberat di 4920. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Halim, untuk beberapa saham-saham lainnya yang hari ini tetap bertahan di zona hijau. Ada Telkom hari ini pembalikan arah. Telkom sebelumnya secara intraday sudah menyentuh posisinya dalam beberapa tahun terakhir ini untuk Telkom. Tapi nanti kita akan lanjutkan. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat juga saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali.